Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Kurniawan, NIM 24 USP 010 dengan prodi Otomasi Sistem Permesinan. Mata kuliah Praktik Penggunaan dan Pengaturan Mesin Listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian DOL. Yang pertama-tama itu listrik 3 fasa terus masuk ke LCD. Nah, di sini kita akan mengaktifkan LCD dengan menaikkan. Nah, ketika dinaikkan maka LCD di sini akan menghubung atau rangkaian listrik terhubung. Nah, arus sudah sampai di kontaktor, tapi belum sampai ke motor. Nah, untuk mengaktifkan kontaktor, pertama-tama itu kita harus menaikkan LCD 1 fas. Nah, dengan cara dinaikkan. Jadi ketika sudah dinaikkan maka arus listrik sudah mengalir. Kemudian mengalir ke tor, melewati push button stop 1 dan push button stop 2, kemudian sampai di push button start. Nah, kita akan menekan push button start. Kemudian ketika kita tekan maka koil kontaktor teraliri arus. Yang ketika teraliri maka kontak utama dan kontak bantu itu akan berubah. Yang dimana kontak utama itu menghubung dan kontak bantu juga terhubung. Nah, ketika kontak utama terhubung maka motor 3 fas akan aktif. Dan juga ketika kontak bantu itu terhubung, maka ketika kita melepas start maka koil tetap teraliri arus karena arus listrik mengalir melewati pengunci atau kontak bantu pada kontaktor sehingga kontaktor tetap aktif. Nah, itu tadi di satu tempat. Ketika kita ingin menyalakan di 2 tempat atau tempat lain, maka pertama-tama itu kita harus tekan dulu stop 1. Kemudian jadi ketika stop 1 ditekan maka arus listrik terlepas dan koil kontaktor itu tidak dialiri arus. Terus kontaktor tidak aktif. Nah, ketika tidak aktif maka semua rangkaian motor juga itu mati. Ini juga terputus. Nah, ketika terputus kita ingin menyalakan di tempat kedua, maka kita tekan start 2. Kemudian ketika kita ditekan maka arus mengalir. Terus kontaktor atau koil kontaktor aktif, kontak bantu aktif dan kontak utama juga aktif. Jadi ketika itu aktif maka motor 3 fas berputar dan kontak bantu aktif. Jadi ketika start 2 dilepas maka harus melewati kontak bantu lalu koil pada kontaktor mengalir arus. Nah, terus lampu 1 aktif ketika motor berputar atau kontaktor aktif. Jadi ketika ini ditekan maka harus juga melewati ke lampu 1. Terus lampu 2 aktif ketika tor itu aktif. Jadi ketika tor aktif, ketika ada beban lebih pada motor. Jadi ketika ada beban lebih pada motor, terus tor itu otomatis aktif. Yang dimana NC pada tor itu berubah jadi NO, kemudian NO pada tor itu berubah jadi NC atau terhubung. Nah, ketika ini terhubung maka lampu 2 aktif dan ini terlepas, maka rangkaian kontrol itu tidak berfungsi atau rangkaian ini terputus sehingga koil kontaktor tidak dialiri arus. Ketika ini tidak dialiri arus maka motor 3 fas tidak aktif. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.